Saya turut berduka Pak Chandra. Sabar Pak Chandra ya. Mudah-mudahan aurah Ibu Yani diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Pak Ruslan. Bapak mulai mau menjilat papa nih kayaknya. Sok baik-baikin itu segala lagi. Gua nggak suka banget lihat papa deket-deket sama bapak. Gimana nanti kalau bapak ngomong soal gua? Bisa kacau. Gua harus terus ngawasin bapak. Pak! Bapak ngapain sih? Pakai pura-pura sedih? Mau ngejilat mertua aku, iya? Tidak semua orang di dunia itu hatinya busuk seperti kamu. Di dunia ini masih banyak orang yang berempati dan perhatian terhadap sesamanya. Alah, nggak usah sok bijak, Pak. Bapak datang ke sini hanya untuk berempati dengan Bu Yani dan Pak Chandra. Bu Yani dan Pak Chandra terlalu baik terhadap keluarga kami. Selama ini kami berteman baik, tidak seperti kamu. Kamu tidak tahu bagaimana caranya berteman. Kamu berteman hanya mencari keuntungan di atas penderitaan orang. Bapak nggak usah sok suci, Pak. Udah, Pak. Mulai sekarang aku bilang sama Bapak, jauh-jauh dari mertua aku, Pak. Saya bukan anak buah kamu. Saya mau berteman dengan siapapun. Urusan Bapak bukan urusan kamu. Pak, Bapak itu nggak capek ya? Selalu ngikutin aku, selalu ganggu kehidupan aku. Siapa yang ngikutin kamu? Tidak ada satupun orang yang mau ngikutin kamu. Kamu tahu nggak cerita Malin Kundang? Alah, cukup, Pak. Ingat, Van. Allah tidak pernah tidur. Suatu saat, kamu akan dibalas setimpal dengan apa yang kamu lakukan terhadap ibu dan bapakmu. Dengerin, Pak. Sekarang ini zaman milenial, Pak. Cerita kayak gitu nggak akan mempan. Tama, kenapa ada di sini? Gawat. Bu Yani, semoga ibadah Bu Yani diterima oleh Allah. Semoga Bu Yani ditempatkan di tempat terbaik. Walaupun saya baru kenal sama Bu Yani, tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa dekat banget sama Ibu. Terima kasih kamu udah baik sama Bu Yani. Dia senang bisa mengenal kamu. Ya Pak, Bu Yani juga orang yang baik. Tapi Allah lebih sayang sama Bu Yani, Pak. Makanya Bu Yani dipanggil lebih dulu sama Allah. Dok, di akhir masa hidup Bu Yani, dia sempat menyebutkan nama kamu, Dok. Nama saya, Pak. Tapi kenapa harus nama saya, Pak? Karena Bu Yani menyukai kamu. Dia sayang sama kamu, Dok. Sabar ya, Pak. Sial, bisa banget nemuin gua. Padahal udah lama, masih bisa ketemu. Gua pikir udah aman. Hei! Agak. Mau kemana? Hah? Lu mau kabur dari gua? Hah? Siapa sih yang kabur, Pak? Nggak kabur. Ini buktinya. Udah hampir 1 tahun, utang you nggak jelas. Hah? You malah ninggalkan Singapura lari ke Jakarta. Pak. Nanti saya bayar semuanya. Nanti saya bayar, tenang aja. Percaya sama omongan saya. Oke, kali ini I terima. Tapi you ingat, apabila tidak tepat janji, I tidak bisa bertanggung jawab kalau you besok tidak bisa menghirup udara segar. You dengar? Iya. Tenang aja. Pasti saya bayar semuanya. Pak Tama, ini beneran saya mohon Pak Tama, pinjemin saya uang Pak Tama. Saya janji 1 tahun saya bayar semuanya Pak Tama. Uang yang you butuhkan sangat besar. Jaminannya apa? Pak Tama, saya itu menantu orang kaya di Surabaya. Nah, istri saya itu anak tunggal, otomatis semua warisannya akan jatuh ke tangan saya.
Apa bukti supaya I percaya terhadap bualan you? Pak Tama, ini foto perkawinan saya nih. Lihat, mewah kan? Oke. I percaya sama you. Tapi you ingat, jangan sampai ingkar janji. Ya ampun, mana mungkinnya saya ingkar Pak Tama. Apalagi sama Pak Tama, mana saya berani. Pokoknya tenang aja, nanti saya bayar. 1 tahun. Awas. Kalau sampai you berbohong, apalagi kabur dari I, you tahu sendiri akibatnya. Iya, Pak Tama, nggak mungkin itu terjadi Pak Tama. Pokoknya Pak Tama harus percaya sama saya. Saya akan selesain semuanya tepat waktu. Tenang aja Pak, nanti saya bayar semuanya. Oke, I tunggu janji you. Iya. Gimana gue bisa bayar? Gawat ini. Kasih Pak ya. Gue ngambil oli dulu ya. Harus ada yang diganti nih. Ya. Oh, jadi orang dari kantor Pak Tony masih terus bawa mobil buat benerin di sini. Kenapa Bu Yani nyebut nama aku ya? Kenapa dia ingat aku di akhir hidupnya? Oh, bengkel ini kayaknya makin rame. Sebaiknya gue investasiin uang gue di sini. Gue nggak mau uang dari Vano habis percuma. Tapi gue harus dapat simpati mereka dulu nih. Gue harus terlihat baik di mata mereka. Gimana ulangnya tadi yang nenek ajarin tadi malam? Bisa nggak? Bisa dong, Nek. Yang nenek ajarkan semuanya keluar. Pintar cucu nenek. Bu, maafin Alvan, Bu. Alvan udah salah sama Ibu. Alvan udah banyak dosa sama Ibu. Kamu ini sambat siantan dari mana? Hah? Nenek kok ngomongnya gitu sih? Papa kan minta maaf sama nenek. Iya, Fandi. Nenek tuh tahu anak-anak nenek, sifat-sifat anak nenek. Kalau nggak ada angin dan hujan, papa kamu minta maaf, pasti ada apa-apanya. Pasti ada yang disembunyikan. Sialan banget nih nenek tua. Tapi gue gak boleh nyerah. Gue harus bisa yakinin dia. Alvan capek, Bu. Tinggal sendirian di kos-kosan, Bu. Alvan kangen sama Ibu, sama Bapak, sama keluarga, Bu. Alvan kangen banget masakan Ibu. Maafin Alvan, Bu. Syukurlah kalau kamu sadar dari kesalahan. Tapi ibu nggak bisa ngambil keputusan. Semuanya keputusan ada di tangan Bapak. Kalau harus ngomong sama Bapak, dia nggak akan percaya sama gue. Maafin Alvan, Bu. Itu kayak suaranya Alvan. Kenapa dia nangis? Awas ya, kalau dia bikin masalah lagi di sini. Hei, Alvan! Papa? Ngapain kamu ada di sini? Mau bikin drama apa lagi? Aku gak ngomong apa-apa, Pak. Aku justru kesini mau minta maaf, Pak. Alvan minta maaf, Pak. Alvan udah durhaka sama Bapak, sama Ibu.
Maafin, Pak. Aku mohon, Pak. Bapak maafin Alvan ya. Pak, lepasin Pak. Pak jangan Pak. Pak. Orang ini seperti bunglon, Ma. Omongannya tidak bisa dipercaya. Mama mohon, lepasin dong Pak. Maafin aku, Pak. Aku anak Bapak. Anak Bapak yang paling berbakti cuma aku doang. Kek, maafin Papa, Kek. Bapak tahu orang semacam ini. Dan Bapak hafal betul bagaimana kekejaman anak-anak ini. Kalau selama ini Bapak dan Ibumu bertahan mendapat kekejaman, mendapat perlakuan dari kamu. Tapi sebaiknya kamu juga harus bisa menerima keadaan ini. Keluar dari sini. Ayo keluar. Pak. Ayo. Pak. Keluar. Pergi dari sini. Pak. Pak jangan Pak. Keluar. Keluar kamu dari sini. Gak usah kamu ngemis-ngemis lagi sama Bapak. Bapak sudah gak percaya sama kamu. Pak, aku tulus minta maaf, Pak. Ada masalah apa lagi, Mas Alvan? Ingat ya, jangan bohong sama kami lagi. Pak, ini kenapa lagi sih Pak? Ingat ya, jangan biarkan anak durhaka ini masuk ke bengkel ini. Bapak sudah tidak sudi. Pergi kamu. Lagi-lagi Bapak mempermalukan keluarga saya. Lihat aja, sampai kapanpun saya nggak akan lupa sama perlakuan Bapak yang sudah mempermalukan keluarga saya. Arif, ini kamar kamu. Memang belum ditata ulang, tapi kamu boleh atur sesuai keinginan kamu. Iya, Pak. Sekarang kamu istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan. Ini rumah kamu juga. Baik, Pak. Mulai sekarang jangan panggil lagi Bapak. Panggil saya Papa. Iya, Pak. Papa ngapain sih? Bawa anak itu lagi ke sini? Bukannya tinggal di rumah Ibu Yani. Loh, Mama ngapain di sini? Papa sebetulnya ngapain sih bawa anak itu tinggal di rumah kita? Dia itu kan anak Papa. Ya memang udah sewajarnya lah tinggal di sini. Iya, Mama ngerti. Yang hilang selama 25 tahun itu kan? Mau kemana? Hah? Lu mau kabur dari gua? Hah? Udah hampir 1 tahun, utang you nggak jelas. You malah ninggalkan Singapura lari ke Jakarta. Gimana caranya gue bisa dapetin duit 2 miliar ya? Mama pengen si Arif pergi. Gue punya rencana. Kenapa, Vano? Ada apa sih? Tahu nggak tadi di kuburannya Bu Yani? Papa itu nangis terus, Mah. Tapi mau gak usah khawatir. Bu Yani kan udah meninggal. Berarti otomatis waktunya Papa buat Mama semua sekarang. Tapi nggak juga, Vano. Karena si Arif itu pasti tinggal di sini. Mah, ini kan rumahnya Mama. Mama berhak. Siapa aja yang boleh tinggal di sini. Iya kan, Mah? Pikirin juga Mah keselamatannya Diva, keselamatan cucunya Mama. Lagian Arif itu kan orang baru di sini.
Iya. Kamu benar. Mama pasti ikutin saran kamu, Vano. Mulia. Kamu lihat itu. Buset, banyak banget duitnya. Kamu lihat kan? Tas itu isinya uang. Dan uang ini bisa untuk kamu semuanya. Tapi dengan satu syarat. Keluar kamu dari rumah ini. Dengan uang itu, kamu bisa hidup dengan ibu yang merawat kamu. Dan kamu bisa membahagiakan dia. Tapi ingat ya, jangan sekali-sekali kamu kembali ke rumah ini. Ternyata mama ngerti juga maksud gue. Kenapa sih Vano diem aja ngeliatku diusir? Sebenarnya apa rencana dia? Apa yang terjadi di rumah ini?